Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Ustadz Saif dan para orang tua yang barangkali mendampingi putranya, dan terkhusus kepada seluruh santri SMP SMA Luqman Al-Hakim Surabaya yang hari ini mungkin sekedar menyaksikan secara online, namun insyaallah tanpa ada sedikit pun mengurangi rasa bersyukur kita ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kepada para santri untuk tidak lupa menulis inti-inti materi yang akan disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini. Baik, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah kita masih bisa untuk beribadah kepadanya, mulai tadi sholat tahajud dan kemudian sholat subuh. Semoga segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, berkat kesabaran dan keistiqomahan beliau dalam menyuarakan kalimat la ilaha illallah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati bagaimana menjadi orang yang beriman, orang berislam, dan kemudian tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi pada pagi hari ini cukup menarik, Ustaz, yang bertema menjadi santri seutuhnya, yang insyaallah sebentar lagi anak-anak akan check in. Kalau SMA itu tanggal 8, SMP tanggal 9. Artinya dari sekarang mereka sudah mempersiapkan diri, yang mungkin barangkali pada semester ganjil yang kemarin mereka masih berusaha dan belum maksimal mungkin untuk menjadi santri yang seutuhnya. Nah, ini barangkali mungkin sebagai dasar ataupun sebagai bekal ya, sebagai bekal bagi mereka nanti, sehingga nanti sudah tahu apa sih, bagaimana sih caranya menjadi santri yang seutuhnya. Dan alhamdulillah di tengah kita telah hadir seorang ustadz, dan merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi kita semuanya, karena beliau ustadz ini luar biasa, baik dari segi wawasannya maupun dari juga pengamalannya. Bahkan dulu Ustadz kita sudah sempat setahun saja kita di Mataram, dan kita menyaksikan betul, bahkan ketika hendak meninggalkan Mataram itu hampir orang-orang sana seperti kehilangan sosok yang kemudian menjadi panutan mereka, bahkan ada yang menangis dan sebagainya. Dan terkhusus para santri ini merupakan hal yang luar biasa, dan jangan sampai terlewatkan untuk kemudian ditulis materi-materinya nanti, karena nanti akan dikumpulkan setelah check in. Langsung saja Ustaz, kepada Ustaz Saifuddin Nabawi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akirna binuril fahmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Amma ba'du, abna'i at-talabah, anak-anakku sekalian dimanapun Anda sekarang sedang berada, dan juga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan doa Nabi SAW yang berlaku sampai hari kiamat, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Pagi-pagi yang seperti ini Rasulullah sudah mendoakan sejak 1400 tahun yang lalu, agar pagi yang seperti ini Allah senantiasa memberikan keberkahan. Al-barakatu ziyadatul qimah. Berkah itu adding value, penambahan nilai. Jadi pagi-pagi ini supaya kita bertambah nilai kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashir. Allah berfirman wad duha. Dan tentu ungkapan ini tidak sekedar sebuah ungkapan, tetapi di dalamnya memberikan banyak dampak dari kehidupan kita. Abnaya tolabah, anak-anakku sekalian, para santri dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya ala innad dunya, ketahuilah bahwasanya dunia yang kita berada di dalamnya itu mal'unatun ma fiha. Mal'un itu artinya semuanya terlaknat. Terlaknat itu artinya semuanya itu akan memberikan dampak buruk. Tentu kita tahu kata laknat itu adalah yang membuat Allah murka. Nah, Allah menciptakan dunia tapi membuat Allah murka. Ya, itu mal'un namanya. Ala inna dunya mal'unatun ma fiha. Semuanya, iya semuanya. Kita berada di dalamnya, iya termasuk kita. Lalu Rasulullah SAW mengecualikan illa, ya, kecuali satu, zikrullah. Kalau kita hidup dan membuat kita itu mengingat Allah, maka kita terlepas dari laknat Allah. Selama kita ini hidup lalu lupa dengan Allah, itulah terlaknat. Kita minum, yang kita minum air. Air itu tidak pernah lupa penciptanya, selalu bertasbih setiap hari. Kita menginjak bumi, bumi tidak pernah lupa Allah penciptanya, karena dia selalu bertasbih dan kemudian merekam serta mengawasi seluruh siapa dan apa saja yang ada di atasnya. Angin yang berhembus melalui udara juga tidak pernah walau satu detik pun kecuali dia bertasbih dan selalu mengingat penciptanya. Seluruh alam semesta ini sudah berlaku sedemikian rupa menggunakan cara sunnatullah, ajaran-ajaran Allah untuk tidak pernah tidak mengingat Allah, atau tidak pernah tidak sama sekali dalam satu detik pun kecuali dia memuji Allah, menyebut Allah, bertasbih kepada Allah. Itu alam. Lalu kita bagaimana? Maka Rasulullah SAW memberitahukan tentang zikrullah, mengingat Allah. Mengingat itu dengan beberapa cara. Supaya tidak terlaknat, maka yang pertama mengingat itu adalah menyebut Allah dengan asmanya, dengan sifatnya, ya, itu disebut. Atau dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik.
Itu mengingat. Yang kedua, mengingat kepada Allah adalah dengan membaca, mentadaburi atau mentelaah firman-firman Allah. Ya. Itu disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Qauliyah itu yang diucapkan oleh Allah kemudian ditulis, maka itu yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ya. Jadi membaca, mengilmui, ya, itu zikrullah dari apa yang diucapkan. Selain dari itu, apa yang diciptakan dari ayat-ayat yang ada di alam ini, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini namanya ayat-ayat kauniyah. Pakai kaf, kauniyah, ada qauliyah. Nah, ketika ayat-ayat kauniyah ini diciptakan, ini seluruhnya diciptakan untuk manusia. Ya, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Jadi semuanya diciptakan untuk manusia. Ya. Sampai jin pun diciptakan untuk manusia. Ya. Jadi karena itu seluruhnya harus diarahkan untuk tetap tidak melupakan Allah. Itu cara zikrullah. Ya. Cara zikrullah yang lain adalah selalu berada di dalam benak. Ini benak kita. Ya. Artinya yang kita gunakan untuk berpikir itu ada di depan sini. Ya. Nah, selalu dalam benak kita, dalam segala hal, bertemu atau menemukan apa saja, itu yang diingat adalah Allah. Itu zikrullah. Kalau hidup ini di dunia kita gunakan untuk itu, maka kita tidak akan terlaknat. Ya. Santri itu nama lain dari talibul ilmi. Ya. Orang yang menuntut ilmu itu santri. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Walaupun nanti anak-anakku sekalian, ya, walaupun saat ini mungkin Bapak Ibu menjadi seorang profesor, itu belum berhenti untuk terus menuntut ilmu. Hidayatullah membuat sebuah lembaga pendidikan itu tidak berhenti dengan perguruan tinggi. Kalaupun kemudian usia menjadi seorang dosen itu berakhir, misalnya umur 80 tahun, tapi dia tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Karena konsep kita di Hidayatullah menuntut ilmu sepanjang masa selama masih ada nyawa dalam kehidupan ini. Karena dengan cara seperti itu, yang tidak terlaknat yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW adalah yang kedua, ya, alimun, seorang yang alim. Alim itu yang mengetahui atau yang mendapatkan ilm. Ya. Ilm itu adalah lawan katanya waham. Kalau ilm itu memastikan jika misalnya ini air yang ada dalam botol ini, kita harus bisa memastikan itu air atau udara atau apa. Maka itu ilm. Tapi kalau kita kira-kira kayaknya air itu, sepertinya itu cuma udara saja, sepertinya itu plastik saja, itu waham namanya. Jadi memperkirakan sesuatu yang tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan keberadaan sesuatu itu namanya waham. Makanya saya mengawali tadi itu dengan doa, ya Allah, akhrijna min dzulumatil wahmi, keluarkan kami dari kegelapan waham itu. Semuanya kira-kira, semuanya itu tidak bisa memastikan itu benda ataupun manusia atau apa, ya. Itu Allah anugerahkan kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, itu adalah untuk memastikan itu. Nah,
memastikan sesuatu, memastikan apa yang kita dapatkan sesuai dengan benda atau sesuatu yang kita dapatkan, nanti Allah menganugerahkan kita namanya ilmu. Itu yang disebut dalam surah Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu juga yang disebut dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Ya, asma'. 'allama Adam al-asma kullah. Berarti Adam juga nabi kita, manusia yang pertama, juga diberikan ilmu karena dia manusia. Sebab Allah sudah memberitahukan 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu orang yang menuntut ilmu. Makanya orang alim itu adalah orang yang punya ilmu, tidak akan punya ilmu kalau dia tidak menuntut ilmu. Makanya dalam golongan yang kedua yang tidak terlaknat itu adalah alimun au muta'allimun. Orang yang sudah mendapatkan ilmu atau orang yang sedang mencari ilmu, maka dia tidak terlaknat. Ini yang paling penting. Kalau sudah terlaknat, kita ini jika sudah terlepas dari mengingat Allah, terlepas dari menuntut ilmu, mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka kita ini tidak bisa mendudukkan sebagai manusia lebih tinggi ya dari sampah. Sampah apapun, kotoran tinja sekalipun, itu masih mengingat Allah karena dia adalah bagian dari dunia ini selain dari manusia, meskipun dia keluar dari manusia. Ya, air seni itu masih mengingat Allah. Air seni yang keluar dari kita itu mengingat Allah. Lalu dari diri kita dia keluar, lalu kita tidak mengingat Allah, itulah yang kemudian air seni yang keluar dari kita itu lebih mulia daripada diri kita jika kita lupa Allah dan kita lepas dari menuntut ilmu. Pantas kalau kemudian Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Siapa yang diangkat? Siapa yang diangkat kedudukannya? Itu yang pertama adalah orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang diberikan kepercayaan kepada Allah. Orang yang diberikan Allah kepercayaan kepadanya, maka dia disebut mukmin yang amanah. Itu belum cukup, tetapi orang yang beriman tidak akan diam kecuali dia mengingat Allah. Yang kedua, dia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan kecuali dia harus mencari ilmu. Maka jika seseorang terus-menerus mencari ilmu sampai dia mati, inilah disebut dengan santri abadi. Santri yang sesungguhnya, yang terlepas dari laknat Allah. Karena dengan ilmu itu cara kita mengingat Allah akan lebih elegan, akan lebih indah, akan lebih baik, dan akan lebih bagus. Karena itu Islam memerangi kebodohan. Bodoh identik dosa. Dosa, orang bodoh itu dosa. Ya. Maka tidak boleh. Karena Allah menganugerahkan akal, Allah menganugerahkan telinga untuk mendengar, Allah menganugerahkan mata untuk mendengar, untuk melihat. Ya, telinga yang kita pakai untuk mendengar, mata yang kita pakai untuk melihat, hati yang kita pakai untuk merasakan, lidah yang kita pakai untuk mengecap, ya, kulit yang kita pakai untuk meraba, seluruhnya harus menghasilkan ilmu. Tidak boleh sia-sia, tidak boleh dibiarkan. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu dari semuanya itu, dari jalan dan sarana yang diberikan oleh Allah,
Maka yang mulia itu adalah dengan ilmu itu dia mengingat Allah. Ya, dengan ilmu itu dia mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah maka ilmunya akan memberikan sinyal untuk takut kepada Allah. Maka sadaqallahul azim, Allah yang berfirman, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Apakah kita ulama? Selama kita ini mau menuntut ilmu, dan ilmunya itu adalah dalam rangka mengingat Allah, selama kita ini mengajarkan ilmu, karena kita sudah mendapatkan ilmu harus diajarkan, maka selama itu pula ditugaskan untuk mengingat Allah dengan mengajar, mengingat Allah dengan belajar, maka kita terlepas dari laknat Allah dan kita pasti mulia. Allah angkat derajat, Allah muliakan dengan itu. Ya. Akal sehat kita tidak akan ada yang menolak kalau kita adalah manusia yang masih betul-betul waras, ya, kecuali punya keinginan untuk dimuliakan. Kita tidak menolak kemuliaan, ya. Karena itu kemuliaan itu bukan berdasarkan banyaknya harta, gantengnya paras muka, atau gagah perkasanya, atau cantik moleknya dari tubuh itu. Bukan, tidak ada kemuliaan diambil dari situ. Kemuliaan itu adalah dari isinya. Isi manusia itu apa? Kalau isinya cuma makanan yang kemudian keluar jadi tinja dan air seni, tidak ada harganya, secantik dan seganteng apapun, segagah apapun, tidak ada harganya. Ya, lebih murah daripada sampah. Itu. Karena itu disebut ulul albab, karena yang memiliki isi, lub, isi, konten. Apa isi kita? Isi kita itu adalah keimanan dan ilmu. Itu. Orang yang beriman tidak ingat Allah itu bukan orang yang beriman, itu munafik itu. Ya, atau orang kafir. Orang yang beriman itu pasti ingat Allah dan memang dituntut untuk terus mengingat Allah sehingga keluar dari laknat Allah. Orang yang beriman tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu, mencari lagi dan mencari lagi. Sekarang saya sudah sholat, gimana sholat saya? Masih baik? Atau sudah asal-asalan? Diperbaiki lagi dengan menuntut ilmu. Orang yang beriman yang sudah bisa membaca Al-Quran tidak berhenti. Apa bacaan saya istiqomah seperti ini? Ya. Atau ada hal yang memang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Orang yang beriman sudah berpuasa tidak cukup. Apakah puasa saya sudah memenuhi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga saya berpuasa Allah menjadi suka? Orang yang beriman tidak statis atau tidak berhenti ketika dia menjadi orang yang beriman. Apakah iman saya tetap atau turun atau kacau atau rusak? Diperiksa lagi. Nah, proses memeriksa, proses memperbaiki, proses meningkatkan diri itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Itulah yang kemudian mengeluarkan kita dari laknat Allah. Maka anak-anakku sekalian, bil khusus ini ya, kepada Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini ya, juga demikian, termasuk saya yang berbicara. Kalau saya kemudian berhenti mencari ilmu, kalau saya kemudian lengah, akhirnya tidak mengingat Allah, nah disitulah terlaknat. Sehingga pasti orang itu kalau tidak ingat Allah, berdosa. Nah karena itu menuntut ilmu apa saja. Ya. Misalnya kita sedang belajar fisika, atau matematika, atau IPS lah. Ya. Di dalam mata pelajaran apapun, itu yang dibahas adalah materi.
materi itu ada di dunia ini. Dan materi yang dibahas adalah makhluk Allah. Itu yang disebut ayat-ayat kauniyah. Kita belajar sorof, kita belajar tajwid, ya. Kita belajar fiqh, kita belajar tarikh. Materi-materi itu seluruhnya adalah yang dibahas makhluk Allah. Baik yang ada di dalam ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah yang termaktub di dalam Al-Quran dari firman Allah atau yang ada di dunia ini dari makhluk-makhluk Allah. Seluruhnya itu yang kita bahas. Kita belajar fisika, membahas apa kalau tidak membahas makhluk Allah? Kita belajar tajwid, membahas apa kalau tidak membahas firman Allah? Kita tidak bisa lepas. Karena itu kalau kita belajar bahasa Inggris, grammar, kita belajar terkait dengan hukum-hukum yang ditetapkan di dalam alam ini, yang kemudian kita pelajari di ilmu pengetahuan alam atau di fisika, ya, atau di kimia. Seluruhnya adalah makhluk Allah yang kita pelajari. Ketika kita mempelajari, kita ingat tidak dengan penciptanya. Itu yang penting. Kalaupun gelar kita nanti itu sampai profesornya profesor, gurunya profesor ini, kalau kemudian ilmu yang kita dapatkan itu tidak mengarahkan atau tidak mengantarkan kita untuk ingat Allah, ya sama saja itu, terlaknat juga. Nah, terus apa gunanya hidup kalau untuk terlaknat? Karena itu ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan santri seutuhnya, itu adalah santri yang terus menerus diantarkan, mengantarkan dirinya, mengajak teman-temannya untuk mengantarkan, ya, sama ustadz dan ustadzah yang ada di pondok, ya, itu juga sama, harus mengantarkan dirinya dan harus terantarkan. Kalau tidak, sama terlaknat juga, terlantarkan untuk mengingat Allah. Kalau cuma sekedar menyelesaikan SD 6 tahun selesai, TK 2 tahun selesai, SMP 3 tahun selesai, SMA 3 tahun, kemudian tamat, kuliah S1 4 tahun selesai, kuliah S2 3 tahun selesai, kuliah lagi S3 3 tahun selesai, profesor. Kalau cuma sekedar mengantarkan diri kita melalui jenjang-jenjang pendidikan seperti itu, lalu kemudian menjadikan kita lupa Allah yang menciptakan kita, lengah kita dengan Allah yang menciptakan kita, sama terlaknat, ya, terlaknat. Sudah jadi ngumpul dan ngumpulkan dosa-dosa dan dosa saja. Maka ini abna'i at-talabah, ya, wabil khusus ini, susun anak-anakku sekalian dan bapak ibu serta ustadz dan ustadzah mungkin yang mengikuti siaran ini, mari kita sama-sama melepaskan diri kita dari laknat Allah, mal'un itu, dari yang terlaknat. Dengan cara apa? Dua tadi itu, zikrullah, dan kita berinteraksi dengan ilmu, baik seorang muta'alim atau seorang mu'allim, itu harus, ya. Kalau bapak ibu sekalian misalnya orang tua tidak jadi guru, tetap jadi guru, tidak jadi guru tetap jadi guru, karena di rumah ada anak. Kalau tidak ada anak, di rumah ada partner, suami maupun istri. Kalau tidak ada suami maupun istri, ya tetap saja bergaulnya dengan manusia. Ini yang penting untuk kita jadikan catatan hidup, bahwa kita itu, ya, dalam pepatah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu pepatah.
Jadi kita menuntut ilmu itu sejak kita dibuai itu, gendong, ya, belum bisa apa-apa, makan disuapi, pakai baju dipakaikan, minum pun harus diantarkan ke mulut, belum bisa mengambil sendiri, buang hajat harus dibersihkan, belum bisa apa-apa. Itu sudah menuntut ilmu. Makanya Allah anugerahkan telinga, pendengaran ini berfungsi sejak lahir. Itu berfungsi. Sejak itu pula tidak akan terhapus. Ya. Makanya yang kita dengar dan yang kita lihat itu adalah undeletable. Tidak pernah bisa terhapus. Dan disitulah kemudian kita mencari ilmu. Dan melalui itu pula kita mendapatkan ilmu. Makanya sampai kapan? Sampai ilalahdi. Kalau kita tidak bisa lagi berpakaian atau pakai baju, dipakaikan. Tidak bisa mandi, dimandikan. Tidak bisa sholat, disolatkan. Saat itu berhenti menuntut ilmu. Ya, jadi tidak berhenti menuntut ilmu itu. Kenapa? Supaya tidak terlaknat. Kalau kemudian kalian di rumah tidak menuntut ilmu dan tidak mengingat Allah, asik dengan gamenya, terlaknat itu, naudzubillah. Ini harus dikasih catatan ini. Ya, catatan ini. Kalau mati dalam keadaan terlaknat, apa artinya hidup ini? Kita mati untuk dimuliakan oleh Allah. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang saya cintai karena Allah, ya. Bapak Ibu sekalian, ustadz dan ustadzah yang sedang mengikuti siaran ini, ya. Mari kita sama-sama melepaskan diri dari laknat Allah. Karena kita hidup di dunia ini, kita mau keluar kemana dari dunia ini? Ya. Andai kan diusir oleh Allah, udah keluar dari dunia kok, terus mau kemana? Kalau kita di Surabaya, tidak boleh di Surabaya, masih ada Semarang. Tidak boleh di Semarang, masih ada Jakarta, masih ada Bandung. Tapi kalau kita diusir oleh Allah dari dunia ini, terus mau kemana? Buat dunia sendiri, dunia bulbul. Tidak bisa. Kita ini hidup di dunia, maka termasuk yang terlaknat. Maka kita hindarkanlah dari laknat Allah itu. Ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, memuliakan kita. Mari kita muliakan diri kita dengan ilmu, ya. Kita angkat diri kita dengan ilmu, ya. Kita istiqomahkan diri kita sebagai orang yang beriman. Itu yang penting itu, ya. Jangan bosan. Bosan belajar terus. Sepak bola itu belajar berbagi bola. Ya. Kalau tidak belajar ya masing-masing saja bawa bola sendiri, gol-golkan sendiri, terserah mau gol berapa. Itu belajar. Bolanya satu diperebutkan orang banyak. Itu harus belajar itu. Dan jangan lupa Allah. Sepak bola sampai maghrib tidak ingat Allah, tidak ingat sholat, ya ini terlaknat sudah. Apa lagi? Makan juga sama, ya sama. Berapa piring sih kuat makan? Mau 10 piring, ya. Tuh. Berapa porsi? Mau 100 porsi. Perutnya siapa? Lah, jadi makan dalam rangka juga mengingat Allah gitu. Ya, makan, bismillah, tangan kanan, jangan tangan kiri. Jadi setan nanti. Gitu. Minum juga begitu. Ya, minum masuk semua, kiri oke, kanan oke. Setan itu, terlaknat. Karena tidak ingat Allah. Allah ngajarkan pakai tangan kanan kok pakai tangan kiri. Terlaknat, setan itu. Nah, inilah talibul ilm. Nah, begitu pula mengingatkan temannya itu adalah muallimil khair. Jadi mengingatkan teman ketika minum pakai tangan kiri untuk mengganti dengan tangan kanan, itu adalah pengajar, namanya muallim itu. Nah, kalau kita tidak dapat ilmu, terus bagaimana kita mau mengajarkan ilmu pakai apa? Ya, kata orang sekarang, ilmu dari Hong Kong diajarkan nggak punya ilmu. Nah, gitu. Ya, jadi inilah yang penting adalah, jadi santri itu, wah luar biasa itu, ya.
artisnya langit dan bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi itu kenal. Nggak usah tampil di medsos atau apa, kemudian tiktokan untuk jadi terkenal. Nggak usah. Santri itu kalau thalibul ilm sepanjang masa itu pasti terkenal. Wa dzakara fi man 'indah, kata Rasulullah. Gitu loh. Terkenal di langit. Siapa itu? Oh iya. Kenal. Iya kan, itu dia. Wah, kenal sudah. Penduduk langit juga. Nih. Karena ahlus samawati wal ard, penduduk langit dan bumi, ya. Yang di bumi itu disebutkan semut. Ya. Kita membayangkan semut itu, semut. Yang di laut yang paling besar apa? Hiu. Ikan paus itu. La yusalluna ala muallimil khair. Sungguh kata Rasulullah, mereka semuanya itu bersolawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan. Lalu kita tidak menuntut ilmu. Yang kita ajarkan dari kebaikan apa? Kalau kita tidak punya ilmu, terus kebaikan apa yang kita ajarkan? Kalau anak-anakku sekalian nanti menjadi bapak dan kemudian punya istri menjadi ibu dari anak-anak kalian, kalau tidak punya ilmu, apa yang diajarkan pada anaknya? Ya. Oh, penting kalian ini seluruhnya adalah calon-calon bapak itu. Anak-anakku yang putra. Ya, kalaupun ada santriwati dari sampai putri yang ikuti, ya. Ini kalian juga calon-calon ibu. Dan dengan ilmu itu yang nanti kalian bawakan untuk anak-anak kalian gitu. Yang sekarang seperti orang tua kita, bapak ibu sekalian yang mengikuti siaran ini, sekarang punya anak, anaknya adalah kalian, ini anak-anakku, santri. Itu, gitu. Ini bekal semuanya. Jadi siklus hidup ini akan berlaku pada kita. Sekarang kita anak, nanti bisa jadi bapak, setelah itu hilang. Nanti anak kita jadi bapaknya lagi, hilang. Itu siklusnya. Jangan dikira kemudian kita enak-enakan sekarang begini, bosen, belajar lagi. Nah, memang hidup itu untuk belajar. Nah, kalian kalau tidak belajar dari dulu, nggak bisa jalan, merangkak jatuh. Ya, merangkak itu jatuh, berdiri. Jatuh lagi, berjalan jatuh lagi. Kalian kalau bosan belajar dari dulu sampai sekarang merangkak itu, ya, merangkak itu, merangkak nggak bisa mau duduk terus itu, karena takut jatuh. Itu belajar itu belajar. Konsep yang diberikan oleh Allah dalam diri kita itu terus belajar, ya, never too old to learn. Nggak ada istilah tua terus berhenti belajar, nggak pernah ada, nggak boleh. Ya, tua pun belajar, muda pun belajar. Itu. Ya. Saya pun harus belajar. Ya, kenapa tidak? Mau terlaknat? Ya, jangan. Ayo kita antar diri kita santri abadi. Ya, sampai punya anak pun masih santri, punya cucu pun kalian masih santri, terus begitu. Nah, inilah jadi predikat kita sebagai santri itu jangan dibuang. Saya alumni santri, lah mati itu namanya, mayit itu, bangkai itu. Itu kalau sudah alumni santri itu bangkai namanya, mayit. Oh, santri kok alumni? Nggak ada santri itu sampai mati, baru alumni. Kalau sudah masuk kuburan, ya sudah, nggak usah baca buku di kuburan. Ya, karena bukunya sudah tidak ada. Nggak usah baca Quran juga, karena Qurannya juga ikut, yang ikut bacanya, yang gitu. Ya, anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ustadz dan ustadzah yang mendengar siaran ini, mari, ya, berawal dari sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan kita tentang terlaknatnya seluruh apa saja yang ada di dalam dunia ini. Ini menunjukkan bahasanya tidak ada apa-apanya. Artinya tidak berharga apa-apa kalau tidak diikatkan dengan Allah, kalau tidak diingatkan dengan Allah, ya, kalau tidak dikaitkan dengan Allah, maka seluruhnya tidak ada harganya apa-apa. Kalau mau berharga, mari antarkan diri kita untuk mengingat Allah, untuk terus belajar, muta'allim au mu'allim. Ya.
Ustadz juga jangan berhenti. Bosen saya ngajar itu, bosen. Nah kalau bosen ngajar, belajar. Kalau bosen belajar, ngajar gitu. Kalau bosen ngajar dan belajar, mati saja itu sudah. Selesai urusan. Selama belum mati, ya antara dua, mau belajar atau mengajar, sudah itu. Ya. Jadi seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita sebagai umatnya, entah sampai kapan kita hidup ini. Belum tentu. Saya yang berbicara seperti ini 2 menit lagi masih hidup, belum tentu. Ya, bisa jadi setelah ini kemudian anak-anakku sekalian mensolatkan saya, atau saya yang mensolatkan di antara kalian. Nah kan tidak tahu juga kontrak kita sampai kapan. Nah karena itulah kesempatan hidup ini ayo kita gunakan. Ya, untuk kita abadikan nanti. Ya, nanti kita hidup untuk selama-lamanya. Sekarang hidup sementara. Ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya jangan bosan jadi santri. Bosan jadi santri itu bangkai namanya. Bau busuk. Mana ada bangkai yang wangi? Nggak ada. Bangkai jangkrik aja busuk kok. Bangkai semut juga ya akhirnya disingkirkan juga oleh semutnya, dibawa itu, malah dimakan sendiri oleh semut itu. Ya, artinya semuanya bangkai itu suasananya enggak baik. Kecuali bangkai kita, kalau kita sudah menuntut ilmu, ya selalu mengingat Allah, bangkai kita terhormat. Jadi rebutan para malaikat gitu. Ya, ini ya, jadi kita ini artis sudah, enggak usah pasang tarif artis. Kita ini artis. Selama kita mau mengingat Allah, terus-menerus menuntut ilmu, lalu ilmunya kita amalkan atau kita ajarkan, maka kita artis di hadapan para malaikat, di hadapan penduduk bumi selain malaikat dan jin. Artis sudah, dikenal kita. Kalau mau dikenal itu caranya. Ingat Allah terus-menerus, menuntut ilmu tanpa jemu, ya. Sudah dapat kemudian kita amalkan, untuk kita ajarkan, untuk kita gunakan. Ya, maka dengan cara seperti itu sesuai dengan janji Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, kita akan terlepas dari laknatnya dan kita terhormat. Ya, terhormat. Nggak usah menjadi anggota DPR untuk jadi orang terhormat. Yang terhormat belum tentu terhormat juga, gitu. Apalagi minta dihormati, tambah tidak terhormat. Bagaimana supaya menjadi orang terhormat? Hormati diri kita, isi dengan ilmu, istiqomahkan dengan iman. Ya, selalu ingat Allah. Udah terhormat. Tidak perlu cari penghormatan, apalagi ditulis hormati saya gitu. Nggak usah. Ya itu. Ya. Jadi dagelan itu, alias lelucon. Minta dihormati orang tapi dirinya sendiri tidak menghormati dirinya. Ya, ini lelucon yang tidak lucu, ya. Tidak bisa seperti itu. Ayo kita sama-sama, ya. Saya mengajak diri saya, mengajak Bapak Ibu sekalian, mengajak Ustadz dan Ustadzah, mengajak anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Ayo kita muliakan. Ya. Nah, mau mulia pakai apa? Mau mulia pakai apa? Pakai baju emas berat, ya. Apa lagi? Ya, mau pakai apa? Mau make upan dengan make up apa? Enggak ada yang bisa memuliakan kita. Ya, kecuali kita pakai baju takwa. Oh, bukan baju takwa seperti ini. Kita memakai keimanan kita untuk takut pada Allah, menjadi orang yang bertakwa. Nah, baru kita mulia. Kita tidak akan bisa sampai situ kecuali kita tetap terus-menerus menuntut ilmu, mengantarkan diri kita dengan ilmu, terus-menerus beriman. Nah baru, makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, orang yang beriman. Tidak beriman, tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya, tidak ada kehormatannya, tidak ada. Apalagi orang yang tidak berilmu, tidak mau mencari ilmu, bodoh, tambah tidak ada harganya. Duit banyak, tidak ada harganya, tidak ada harganya. Ya. Dan yang terakhir, saya pesan kepada khususnya anak-anakku, ya, juga secara umumnya pada Bapak Ibu sekalian,
Ya, ayo kita jaga. Menuntut ilmu bukan untuk mencari bagian dari dunia. Yang SMA, oh nanti setelah lulus ini saya kuliah, ngambil jurusan yang gampang cari kerja. Lah, aduh, kalau tujuannya seperti itu, terlalu hina. Ya, ayo kuliah. Ya, nanti biar keren. Ya, gampang nyari jodoh. Aduh, kalau sudah seperti itu hina, tidak ada kemuliaan. Dijaga. Nyari jurusan kuliah, kemudian melanjutkan untuk sekolah. Itu seluruhnya memang supaya kita terlepas dari laknat, supaya kita selalu ingat Allah dan lebih paham tentang Allah, lebih paham tentang diri kita. Ilmu apa saja yang kita pelajari. Ya, pokoknya jangan ilmu dukun klenek untuk menjadi peramal dan penyantet. Ya sudah, tentu itu jauh dari kita. Kita orang beriman kok. Ya. Keluar jadi sarjana perdukunan. Ya janganlah ya. Keluar kok menjadi sarjana kemusyrikan. Ya jangan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita antarkan diri kita. Jadi seperti itu. Jaga tujuannya. Tujuannya adalah kemuliaan di hadapan Allah. Ya. Apapun nanti mencari jurusan ilmu eksak maupun ilmu syariah, ya terserah. Ya, terserah. Gitu anak-anakku yang SMA, yang kelas 3 khususnya ini. Yang SMP juga begitu. Wah, yang tidak mau melanjutkan di Luqman Al-Hakim di mana saja silakan. Kalau di sini ya tetap kita bimbing bersama kita ya untuk senantiasa mengingat Allah dan belajar. Ya. Bapak Ibu sekalian, ustadzah, anak-anakku sekalian, ya. Mudah-mudahan ini anak-anakku yang di SMP Putri juga mengikuti. Nah, saya berpesan ya pada diri saya dan kepada kita semuanya agar senantiasa mengantarkan diri kita yang terbaik lah. Ayo kita antarkan diri kita yang terbaik. Ayo. Ya, siapa lagi yang mengantarkan diri kita? Orang tua tidak bisa mengantarkan dengan yang terbaik kecuali mendampingi ya dan membimbing yang nanti kembalinya ke kita juga. Ayo kita antarkan diri kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita menjadi mulia. Ya, semoga dengannya kita juga jadi terhormat. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah, karena kita selalu mengingat Allah dan mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu Allah. Saya kira demikian pagi yang penuh berkah ini yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriyah. Ya, didoakan terus ini sampai kiamat doanya ini berlaku. Ya, keberkahan ini tentunya mudah-mudahan kita bisa dapatkan dengan bincang-bincang kita pagi ini ya. Untuk saya fokuskan, ayolah ya. Bahkan ini saya sendiri ini sedang merekrut ya santri-santri lansia. Santri-santri lansia yang di atas umur 70, umur 60 ke atas itu. Ya, supaya tidak berhenti belajar. Sudah pensiun di rumah nanti cuma di kursi goyang di hadapan TV saja. Tambah tidak punya harga, sudah lanjut usia, tidak punya harga. Nah, terus gimana? Ya ini ya. Saya sendiri ini sedang merekrut santri-santri lansia, lanjut usia. Ya. Kamu kalian masih umurnya 17 tahun, Ustadz juga masih sekitar 20 tahunan aja. Ya masih muda. Ayo kita ya bangkit dari semangat, ya bangkit dari kemalasan kita untuk semangat menjadi santri, semangat menuntut ilmu, semangat mengingat Allah. Yuk kita sama-sama bangkit dari kemalasan untuk bersemangat menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, ustadzah, anak-anakku, baik yang putra maupun putri yang sedang mengikuti siaran ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita ya. Setelah kita berusaha untuk menjadikan apa yang kita lakukan ini disukai oleh Allah. Saya cukupkan sekian pada pagi hari ini dan Allahu a'lam bishawab.
Saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya sampaikan. Ya, karena kebaikan itu hanya milik Allah dan diberikan juga kepada yang dipilih oleh Allah. Ya, saya tidak punya kebaikan, saya tidak bisa menyampaikan kebaikan kecuali Allah memberikan kemampuan untuk menyampaikan dan memberikan kebaikan tersebut. Saya kira demikian. Sekali lagi Allahu a'lamu bissawab. Ya, nasta'idzu billah min kulli syarri ma aqulu wa ma azkuru fi dhihni. Dan saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita sampaikan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi bekal untuk kita semua untuk menghindarkan diri dari manusia-manusia yang terlaknat dari Allah, dan semua kita diberi kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di atas keimanan dan mencari ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Mungkin demikian untuk pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa dengan besok pagi lagi, dan semoga istiqomah di atas kebaikan ini. Baik, kami undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.